Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrah was surur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di seluruh penjuru bumi, di desa dan di kota, di pesisir laut dan di gunung-gunung, jutaan lisan kaum muslimin serempak mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka mengagungkan Sang Pencipta, penguasa alam semesta. Pada saat yang sama mereka mengakui akan kelemahan, kefakiran dan kerendahan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jutaan lisan kaum muslimin mengumandangkan tahlil La ilaha illallah, memberikan kesaksian sekaligus penegasan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Pun jutaan lisan kaum muslimin menggemakan tahmid walillahil hamd, walillahil hamd. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, teramat luas kebaikan Allah yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga tiada yang lebih pantas dan lebih baik kita puji selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahun ini kita masih menjalani Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan berakhir. Boleh jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ujian adalah sebuah keniscayaan bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di
dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan ujian, cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi segala macam keadaan di dunia ini, dan semoga kita diberikan keistiqomahan sampai kematian menjemput. Kita tetap teguh dalam keimanan, keislaman, dan dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ada rasa bahagia, juga ada rasa sedih yang kita rasakan di dalam relung hati kita semua. Kita bahagia lantaran sebagai hamba kita telah mampu menyelesaikan bentuk tarbiyah atau pendidikan sekaligus ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah menunaikan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan dengan harapan dan keyakinan akan ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita juga merasakan kesedihan yang teramat dalam karena kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang istimewa, yang penuh keutamaan dan kebaikan. Ada suasana di bulan suci Ramadan yang begitu kondusif untuk melakukan amal soleh. Ada semangat dan gelora keimanan yang luar biasa di dalam Ramadan, yang mana hal itu sulit kita dapatkan di bulan-bulan selain dari bulan suci Ramadan. Dan kesedihan kita semakin menjadi-jadi karena tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di hari raya Idul Fitri ini, sekali lagi saya katakan bahwa ada kebahagiaan juga yang menyelimuti hati dan perasaan kita, di mana ketika kita di dalam bulan suci Ramadan yang lalu menunaikan ibadah puasa dengan baik yang dilandasi dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah kegembiraan yang Allah berikan kepada kita melalui kabar yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Begitu pula ketika kita telah selesai menunaikan ibadah puasa kita dengan baik, maka ibadah puasa yang kita lakukan, di mana kita telah menahan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum serta bercampur dengan istri kita di siang hari, itu halal, tapi kita menahannya karena ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua kita lakukan tidak sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan reward, akan memberikan hadiah terbaik, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang hamba telah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala,
maka akan banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika penduduk suatu negeri, kata Allah, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu-pintu berkah, baik yang akan turun dari langit maupun yang Allah akan keluarkan dari bumi. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan adalah sesuatu yang amat kita harapkan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita telah bersama dengan berkah dari Allah, maka insya Allah kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan ketenteraman, kedamaian yang ujung-ujungnya adalah kebahagiaan hidup. Bukan hanya di dunia, tapi pun kebahagiaan itu akan langgeng sampai pada kehidupan akhirat. Begitu pula bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertabur janji Allah dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq, di akhir ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Ini adalah sesuatu yang amat dahsyat dan luar biasa. Dan tidak cukup dengan itu, Allah lanjutkan firman-Nya di ayat yang ketiga, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka ini adalah rezeki yang Allah karuniakan kepada kita di saat-saat kita membutuhkan rezeki itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu datang, akan selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita terkait dengan persoalan rezeki itu. Kemudian Allah masih melanjutkan firman-Nya di ayat yang keempat, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita, baik urusan yang terkait dengan persoalan keduniaan kita, terlebih-lebih lagi untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan akhirat kita. Kemudian belum cukup dengan itu, Allah tambahkan lagi janjinya, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuzim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan menyempurnakan pahalanya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan, begitu banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jika kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepadanya dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Dan pertanyaan tentu ada dalam hati kita masing-masing. Kira-kira apakah saya ini sudah termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa atau tidak? Apa yang akan kita jadikan ukuran agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa? Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran di ayat 133 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan, memberikan sebuah ajakan, undangan yang begitu hebat.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang digambarkan oleh Allah bahwa luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Tentu ampunan dan surga adalah sesuatu yang amat sangat kita idam-idamkan, kita harapkan, dan memang menjadi sesuatu yang selalu ada dalam hati kita, bahkan mungkin senantiasa menghiasi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ampunan dan surga ini Allah berikan hanya untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Dan siapakah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada pada ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini yang pertama. Orang-orang yang senantiasa berinfak baik di kala lapang maupun sempit. Jadi kalau kita mau mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang bertakwa, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada kita, maka sebahagian dari rezeki itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin banyak yang berkata bahwa kalau berinfak bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang berkelebihan, itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi bagi orang-orang yang masih memiliki banyak kebutuhan, lalu pun juga diajak untuk berinfak, ini rasa-rasanya agak sulit. Tapi disinilah keutamaannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang kaya yang rajin berinfak dan bersedekah. Allah hanya cinta, tapi Allah jauh lebih cinta kalau ada orang-orang yang sesungguhnya hidupnya amat sederhana, tapi dia rajin berinfak, dia rajin bersedekah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah, terkait dengan infak dan sedekah ini, kalau ada di antara kita yang mau bersedekah, ada di antara kita yang mau berinfak, maka yang pertama kali harus kita ingat adalah ayah dan ibu kita. Ini ada penjelasannya di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 215, di mana ayat ini turun berkenaan dengan datangnya seorang lelaki kepada baginda Rasul. Dia bertanya, "Ya Rasul, saya punya harta saya hendak saya bagikan, tapi saya bingung, saya tidak tahu kepada siapa harta itu saya bagikan." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan apa saja yang mereka hendak infakkan. Kepada siapa kita infakkan? Pertama, falil walidain, kepada orang tua, kepada ayah dan ibu. Banyak di antara kita sering bersedekah kemana-mana, berinfak kemana-mana. Semua panti asuhan mungkin diberikan santunan, anak-anak yatim diberikan bahagiannya, fakir miskin disedekahi. Tapi terkadang orang tua tidak pernah didatangi. Terkadang orang tua tidak pernah mendapatkan apapun dari harta yang Allah karuniakan kepadanya. Sebenarnya orang tua kita tidak selalu berharap kita berikan sesuatu kepada mereka. Orang tua kita sebenarnya tatkala anak-anaknya memberikan sesuatu kepada mereka, yang orang tua kita lihat bukan jenis pemberiannya, bukan nilai materi dari apa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, akan tetapi ada sebuah kegembiraan,
ada sebuah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua kita ketika kita datang kepada mereka dan membawa sesuatu, bahwa orang tua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya ibu kita. Ibu kita berkata, "Alhamdulillah, anak saya masih ingat kalau ada ibu yang pernah mengandungnya 9 bulan lebih. Anak saya masih ingat kalau ada orang tua yang bertaruh nyawa melahirkan dia." Ibu kita sadar, ibu kita berkata, "Alhamdulillah, masih ada anak saya yang ingat bahwa saya pernah menyusukannya. Masih ada anak saya yang ingat bahwa saya pernah merawatnya, saya pernah mengasuhnya, dan saya pernah memelihara serta mendidiknya." Dan ayah kita pun juga akan berkata, "Alhamdulillah, anak saya masih ingat kalau ada ayah yang dulu banting tulang mencari nafkah untuk menafkahinya, untuk memberikan kegembiraan kepadanya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa saksikan di zaman sekarang ini banyak orang tua yang bersedih. Kenapa mereka bersedih? Karena mereka memiliki anak-anak yang sukses. Mereka memiliki anak-anak yang sudah berhasil dalam kehidupan dunianya. Tapi tidak sedikit di antara anak-anak yang sukses dan berhasil itu lupa kepada orang tuanya. Dan kalau kita menjadi orang tua yang seperti ini, maka pasti akan ada kesedihan yang kita rasakan. Ada sesuatu yang membuat hati kita terganjal. Di satu sisi kita bersyukur atas keberhasilan anak-anak kita, dan di sisi yang lain kita merasakan kesedihan karena anak-anak kita lupa kepada kita. Janganlah menjadi anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tua kita setelah kita sukses dan berhasil, karena keberhasilan dan kesuksesan kita itu semua karena doa-doa terbaik dari kedua orang tua kita. Selanjutnya, setelah kedua orang tua, kalau kita masih mau berbagi, masih mau berinfak dan bersedekah, maka kita berikan kepada wal aqrabin, keluarga dekat kita. Boleh saudara kita, boleh paman atau bibi kita, boleh ponakan, sepupu-sepupu kita, dan yang memiliki kekerabatan dengan kita. Kemudian setelah keluarga dekat, barulah wal yatama, anak-anak yatim. Setelah itu baru wal masakin, orang-orang miskin. Dan setelah orang-orang miskin, wabnis sabil, kepada orang-orang yang dalam perjalanan dan kekurangan bekal. Inilah yang pertama yang kita harus aktualisasikan dalam kehidupan kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yaitu menjadi orang-orang yang gemar berinfak, baik di kala lapang maupun sempit. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidh, menjadi orang-orang yang bisa menahan amarah. Ada orang yang membuat kita marah, kita punya kekuatan dan punya power untuk marah, tapi kita bisa menahannya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan ampunan dan surga dari Allah. Dan Allah meminta kepada kita tidak cukup dengan hanya menahan amarah, tapi ditambah lagi, ditingkatkan lagi, wal afina 'anil nas, menjadi orang-orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, ingatlah ketika malaikat Jibril pernah berdoa dan minta kepada Nabi untuk diaminkan. Ada 3 isi doa dari malaikat Jibril dan Nabi mengaminkannya 3 kali. Isi doa yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Anak tidak mau datang minta maaf kepada orang tuanya, orang tua tidak mau memaafkan anaknya. Ini tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat anak-anak kita menjadi anak durhaka. Ketika mereka telah sadar dan meminta maaf, maafkanlah mereka. Dan kita anak,
ketika merasa telah membuat sakit hati orang tua kita, ayo dengan kerendahan hati kita datang bersimpuh di hadapan kedua orang tua kita untuk meminta ridhonya. Karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Dan anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya jangan pernah bermimpi masuk ke dalam surga. Karena anak yang durhaka, jangankan masuk surga, mencium surga saja tidak akan. Kemudian yang kedua, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak mau saling memaafkan. Kalau ada orang yang harus selalu saling memaafkan, yang paling sering adalah suami istri. Kenapa suami istri? Karena kadang-kadang hanya persoalan kecil, ada yang tersinggung, ada yang marah, terusik lagi hatinya, sehingga untuk memperbaiki kembali hati itu, maka kita harus saling memaafkan. Dan nasihat guru-guru kita, nasihat ulama-ulama kita, kalau ada suami istri, janganlah sering-sering bertengkar, janganlah sering-sering berselisih paham. Dan kalaupun mungkin bertengkar, usahakan hati itu jangan dikasih berjauhan. Karena kalau ada suami istri yang hatinya selalu berjauhan, maka rezekinya juga akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami istri hatinya selalu dekatkan, insya Allah Allah akan selalu mendekatkan rezeki kepada mereka. Kemudian selanjutnya malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang tidak mau saling memaafkan. Dia bertetangga tapi tidak mau saling memaafkan, satu jemaah masjid tapi tidak mau saling memaafkan, dia satu tempat kerja tapi tidak mau saling memaafkan. Orang-orang yang seperti ini, maka puasanya akan tergantung belum sampai kepada Allah, sampai kita mau saling memaafkan. Jangan pernah kita menyimpan dendam dalam hati kita, karena dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Justru dendam hanya akan membawa kegelisahan, dan dari kegelisahan itu bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama dalam persoalan kesehatan kita. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa mereka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang rajin berinfak, kemudian menahan marah dan memaafkan orang lain, dan ditambah lagi dengan perbuatan ihsan, yaitu mendoakan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya. Dia masih memikirkan supaya Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Selanjutnya yang terakhir, kalau kita mau mengaplikasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita, Allah gambarkan, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang apabila menyadari dirinya berbuat fahsya, berbuat dosa yang berdampak kepada orang lain, atau dia menzalimi dirinya sendiri, berbuat dosa yang dampaknya hanya kepada dirinya sendiri, dia segera mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Insya Allah, kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita, ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah berikan kepada kita, karena kita telah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita tunaikan menghantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah sekali lagi ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di dalam genggaman kita. Karena itu, marilah kita sama-sama menghadapkan hati dan pikiran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya bermunajat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum
كما ربونا صغارا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.